Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report Mengawal Janji Wakil Rakyat. Kita akan bahas tentang masa depan DPR dan DPD periode 2024-2029 bersama narasumber. Sekarang di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Baik. Ya. Nah, ini Prof, kita sama-sama sudah menyaksikan proses pelantikan dari anggota DPR, DPD, dan juga MPR. Bagaimana Anda mencermati komposisi dari anggota DPR, DPD, dan MPR kita yang baru saja dilantik ini? Ya, kalau kita lihat ya, ini ada tabel juga yang sudah dibuat oleh Harian Kompas hari ini ya. Itu kita lihat ya dari 580 anggota DPR, DPD-nya 152 ya. Itu yang petahana di DPR jauh lebih banyak. Didominasi petahana ya kali ini. Saya beri contoh ini 52,8% dari anggota DPR itu adalah petahana, sementara yang baru itu 47,2%. Di DPD itu lebih sedikit ya, yang petahana itu 44,7%, dan DPD dan yang barunya itu ya non petahana 55,3%. Nah, pertanyaan Anda yang tadi juga terkait juga dengan ini ya, kalau kita perhatikan ini di DPR ini mayoritas masih didominasi laki-laki. Ya. Ini menyinggung soal keterwakilan perempuan ya? Betul. Jadi laki-lakinya tuh 77,9%, hampir 80% ya. Sementara yang perempuannya tuh 22,1 ya. Kecil sekali. Padahal kita tahu perjuangan di era reformasi ini itu adalah bagaimana keterwakilan perempuan itu minimal 30%. Ya, 30%. Sementara masalah-masalah perempuan yang harus maju begitu ke prolegnas begitu banyak PR-nya. Betul. Ini saya lanjutkan sedikit ya. Yang kalau di DPD itu lumayan ya, 36,8%. Dan yang laki-laki itu 63,2%. Tapi, lagi-lagi kenapa saya tambah tapi, Anda tahu DPD itu anggotanya cuma simbol aja bahwa dia adalah senator, bahwa dia adalah mewakili daerah. Tapi dalam proses legislasi, hampir-hampir DPD itu tidak memiliki, boleh dikatakan kekuatan ataupun masukan yang boleh dikatakan sangat penting di dalam proses legislasi tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari sisi usia, anggota DPR itu yang di bawah atau sama dengan 30 tahun itu hanya 4,3%. Yang di atas yang 31 sampai 40 tahun itu hanya 4,5%. Jadi kalau all together ya yang di bawah 40 tahun itu lebih. Hanya 8,8% ya. Sementara betul yang sementara kalau Anda lihat ya, ini kan apa istilahnya nih? Saya maaf ya. Ini yang 30 sampai 40 itu 11,6% ya. Jadi sekitar 12,9% lah. Sementara yang boleh dikatakan di atas 51% sampai 60% itu cukup besar ya, 36,6%. Dan yang antara 41 sampai 50 itu 26,4%. Apa artinya ini? Artinya itu bahwa lebih banyak orang berusia daripada anak mudanya. Betul, daripada anak muda. Apa artinya juga ini? Ini berarti tidak terjadi suatu regenerasi yang signifikan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat kita. Ini mengawali pertanyaan pertama saya itu saja sudah ada 3 poin yang bisa kita cermati. Pertama, petahana lebih banyak jumlahnya. Lalu keterwakilan perempuan ternyata masih di bawah persentase 30%. Dan tadi juga anak mudanya begitu, Prof. Betul, anak mudanya itu ya sekitar cuma 15% ya. 15, ini akan seperti apa jalannya pemerintahan di parlemen, dan seperti apa Anda melihat dukungan legislatif nantinya kepada eksekutif? Dari sini aja kalau kita lihat dari usia, itu jangan berharap anak-anak muda dalam kategori Gen Z plus generasi milenial itu akan mendapatkan perhatian yang cukup di dalam proses politik di parlemen. Dan juga jangan berharap kalau kemudian persoalan-persoalan Gen Z
dan juga milenial itu benar-benar diperhatikan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Anda tahu mereka-mereka yang masuk dalam kategori itu pada 2045 itu diharapkan bisa menjadi leader, pemimpin masa depan. Ya, Anda bisa lihat ya, gambaran mengenai anak muda itu kan cuma digambarkan oleh Gibran dan Kaisang, kan? Padahal kita tahu tidak sedikit atau banyak anak-anak muda yang sangat cekatan, terampil dalam bidang ekonomi, terampil dalam bidang teknologi, dan kemudian menguasai leadershipnya, manajemennya, kemudian teknologi informasi, macam-macam. Dan anak-anak itu hampir-hampir kurang diperhatikan oleh negeri ini, itu. Makanya kesempatan mereka itu cukup besar tapi kurang. Ini ironisnya malah berbanding terbalik ya, melihat wakil presidennya datang dari anak muda begitu ya, betul. Tapi keterwakilannya malah. Tapi kan kita harus lihat juga ya, maaf itu juga nggak mewakili anak muda juga. Kalau kemudian anak mudanya pikirannya cuma sesuatu hal yang Anda tahu masuk di dalam media sosial yang boleh dikatakan tidak baik itu, dengan mirip anak-anak muda yang tadi saya katakan terampil, brilian, broad-minded, tahu kemana arah bangsa ini harus dituju, harusnya mereka. Sayangnya mayoritas dari mereka yang pinter-pinter itu lagi-lagi tidak berada di keluarga yang lekat dengan kekuasaan atau yang lekat dengan uang. Oh, oke, baik. Jadi mereka hampir-hampir sulit lah untuk menjadi anggota DPR. Baik, kalau keterwakilan perempuan itu tadi Prof, karena ini kita kaitkan dengan prolegnas yang sebenarnya banyak PR soal masalah-masalah perempuan itu tadi. Ya, betul ya. Tadi kan makanya sebelum kita bicarakan soal ini, saya bertanya dulu pada Anda ya. Saya tanya apakah undang-undang mengenai pembantu rumah tangga itu akhirnya ketok palu atau enggak? Ternyata enggak. Apa artinya ini? Ini berarti persoalan ini berlanjut untuk 5 tahun yang akan datang. Dan kalaupun dan ini sudah berapa tahun persoalan PPRT ini yang masuk di Dewan ya. Dan satu lagi yang PKS juga, penghapusan kekerasan seksual. Betul. Dan Anda tahu ya dalam berapa waktu belakangan ini ya, itu yang disebut dengan sexual abusement terhadap anak-anak kecil. Anda bayangkan ya, ada yang masih balita, ada yang berusia 6 tahun, 9 tahun. Makanya kalau saya nonton TV tentang itu, saya langsung keras itu. Saya bilang orang-orang yang melakukan itu sebaiknya memang tidak boleh hidup di negeri ini, Walaupun mungkin saya tidak setujui oleh teman-teman aktivis HAM yang katanya bahwa itu hak hidup itu adalah satu hak yang tidak boleh dilanggar, gitu kan? Itu karena itu katanya milik Tuhan ya. Tapi buat saya kemudian Anda bisa bayangkan ya, kalau ini juga terjadi di seorang kepala sekolah terhadap muridnya yang yatim piatu, misalnya kan, atau kepala sekolah terhadap anak kecil ya berusia 13 tahun yang adalah ibunya adalah juga seorang guru yang tadinya teman kencan sang kepala sekolah, lalu kemudian ibunya menggantikan dirinya betul, pada sangat anaknya. Ironis. Itu ironis sekali. Nah, kalau tadi melihat, sementara ini yang 77% lebih banyak laki-laki. Nah, laki-laki ini yang nanti yang mewakili rakyat bisa tidak dipercaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam situ? Nah, itu juga makanya kemudian kalau ini tadi saya katakan atau kita berdua katakan bahwa undang-undang PPRT juga nggak lolos, kemudian undang-undang PKS belum lolos ya. Apa artinya ini? Berarti teman-teman di DPR tidak menempatkan persoalan ini sebagai persoalan yang sangat mendesak begitu ya? Untuk diselesaikan. Gitu kan? Baik. Nah, apa yang bisa atau sistem politiknya harus seperti apa jadinya di periode ini supaya perempuan ini bisa terus ada di dalam parlemen dan punya kekuatan untuk mengambil kebijakan? Anda tahu, sekarang itu kalau kita lihat dari sisi dunia perpolitikan di Indonesia, sekarang banyak orang mengatakan itu kalau misalnya keputusannya kita gantungkan kepada DPR, nggak akan selesai.
bagaimana itu selesai ya, baik itu kasus hukum ataupun kasus politik akan selesai kalau kemudian netizen bersuara. Netizen yang turun tangan ya. Pertanyaan saya, apakah kita Indonesia ini akan lebih ditentukan oleh para netizen atau wakil rakyat kita? pada wakil rakyat kita yang resmi. Dan Anda tahu dalam politik, ketika parlemen tidak bisa menjalankan fungsinya secara baik, parlemen jalanan yang turun. Parlemen jalanan yang saya maksud ini bukan cuma demonstrasi, tapi juga netizen yang bersuara. Anda bisa lihat ya, bagaimana DPR waktu bermain-main dengan revisi undang-undang pilkada, dan itu bisa diselesaikan oleh netizen ketika kami, termasuk saya juga ikut di dalam unjuk rasa di MK ya. Dan juga teman-teman ada yang di DPR, itu selesai ketika kemudian kita bersuara jangan main-main dengan putusan MK nomor 60 dan 70. Gitu ya. Kalau nggak ada itu mungkin juga yang namanya Jokowi juga masih tetap bertahan dengan mari kita hormati putusan dua lembaga, yang satu DPR, yang satu Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kalau seorang presiden menyatakan seperti itu? Apakah dia nggak tahu bahwa yang namanya putusan MK itu adalah final and legally binding. Final decision ya, baik. Iya. Ini berarti kalau kita masih berbicara soal petahana dan juga keterwakilan perempuan berkaitan dengan kaderisasinya juga begitu, Prof. Tidak berjalan berarti? Ya, kalau kita perhatikan ya, makanya tidak sedikit orang-orang yang masih waras, masih rasional, mengatakan benar ya, partai yang tidak memperhatikan masa depan anak-anak muda, atau keterwakilan anak-anak mudanya itu benar-benar ditutup, itu adalah partai yang tentunya akan menghadapi bukan cuma kehilangan kader untuk masa depan, tapi dia akan menjadi partai yang juga. Kalau dalam kita lihat bagaimana nasib negara-negara yang yang kelompok tuanya jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak mudanya, Anda bisa tahu dia bisa lahirnya mengalami kesulitan di dalam perjalanan negaranya ke depan. Jadi apa yang saya katakan di sini ya, biar bagaimanapun sebuah partai politik itu harus memperhatikan kaderisasi. Dan kaderisasi itu kemudian jangan cuma dilihat apakah orang itu memiliki uang ataupun keluarga yang beken, kan? Yang punya orang tua yang misalnya anggota DPR atau DPD atau pejabat daerah atau bahkan pejabat tinggi di pusat yang bisa menjadi pejabat di masa depan ya, tapi harus memperhatikan bagaimana anak-anak muda. Begitu ya. Kenapa demikian? Karena tahu ya, sekarang untuk menjadi anggota DPR itu biayanya auzubillah min zalik. Ini jadi politik transaksional lagi begitu jadinya ya. Baik Prof, kita jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report Mengawal Janji Wakil Rakyat. Kembali di special event Mengawal Janji Wakil Rakyat dan masih bersama narasumber saya di studio, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Prof, melanjutkan tadi kita tutup dengan ini kaderisasinya mandek, tapi akhirnya berdampak pada politik transaksional. Nah, ini kita tarik ke adanya 23 atau 25 anggota DPR yang berasal dari kalangan selebritas begitu. Ini ada kaitannya tidak, Prof? Saya termasuk orang yang tidak melihat ini sebagai sesuatu yang sangat buruk. Ya. Ini lagi-lagi juga tergantung kepada apakah bukan individu saja, tapi apakah di dalam proses rekrutmen politik itu juga terjadi suatu proses pendidikan politik yang baik. Ya. Sampai detik ini ya, kalau Anda lihat bagaimana pandangan para ilmuwan politik itu selalu mengatakan bahwa di Republik ini cuma ada dua partai yang masih menjalankan proses kaderisasi dengan baik, yaitu PDIP dan PKS.
Nah, kalau dari PDIP itu masih ada juga ya, dari kalangan selebriti ya, walaupun nggak banyak-banyak amat ya. Saya beri contoh, misalnya kayak kemarin penyanyi yang bisa kemudian menggantikan posisi Masinton. Once Michael. Once masuk, ya. Tapi jangan lupa juga, Once itu bukan orang yang tidak berpendidikan, dia juga alumni UI kan misalnya kan. Jadi dia punya basis pendidikan untuk menjadi anggota parlemen. Ya. Banyak kader-kader PDIP yang akhirnya dilewati oleh. Ya, kayak misalnya juga ya KD dulu ya. Ya. Ini kan kalau tahun ini kan dia nggak masuk, walaupun dia akan menjadi calon wali kota Batu kalau nggak salah ya. Jadi itu, jadi yang ingin saya lihat begitu. Dan saya melihat juga beberapa teman yang di kalangan selebriti itu ya, itu juga speak up dan ngomongnya genah gitu loh. Ngomongnya genah ya. Jadi janganlah kemudian kita mendikotomikan antara selebriti dengan non selebriti ya. Pasha Ungu juga menurut saya cukup baik ya. Dia pernah menjadi sangat humble, sangat kemudian juga menghormati mereka yang melakukan proses pendidikan itu dan sebagainya. Jadi yang ini saya katakan di sini adalah kalau memang orang-orang itu mengalami satu proses kaderisasi dan rekrutmen yang baik ya, bisa saja itu jadi baik. Walaupun misalnya partai itu tidak melakukan proses kaderisasi ataupun edukasi yang ada, tapi dia sendiri untuk menjadi anggota parlemen dia belajar sendiri ya. Membekali diri sendiri begitu. Betul. Jadi membekali dirinya sendiri bisa saja menjadi anggota DPR yang baik. Oke. Tapi Anda melihat kalau berkaitan dengan tupoksinya nih, kalau dari kaum selebritas gitu ya, dari tupoksinya sebagai anggota DPR, sejauh ini seperti apa kontribusi mereka, Prof? Nggak sedikit, ada juga. Anda tahu yang namanya Oneng kan? Belakangan ini kan banyak speak up ya kan? Mengenai persoalan-persoalan. Dan masih terlihat tadi? Masih terlihat. Jadi dia termasuk anggota DPR ya. Dari PDIP yang buat saya masih perform bukan cuma well, tapi very well. Ya. Dan apa yang diungkapkan oleh dia itu boleh dikatakan sesuatu yang sangat meaningful. Ya, misalnya macam-macam lah ya tentang pertambangan atau tentang tenaga kerja gitu kan. Itu baik. Lagi-lagi juga kalau mereka juga memiliki suatu pikiran juga untuk memilih siapa-siapa yang menjadi tim ahlinya, juga pilihannya tepat. Bukan cuma misalnya masih keluarga dengan dia atau berasal dari partai politik yang sama dan sebagainya. Maksud saya, kalau tim di belakang dia itu cukup baik, itu dia akan menjadi anggota parlemen yang baik pula. Dan seperti juga anggota legislatif di Amerika Serikat ya, itu kan selalu yang menentukan itu siapa yang menjadi tim ahlinya. Jadi sama lah di DPR kita juga begitu. Ini kita beralih ke komposisi dari koalisi dan juga oposisi ini. Politik ini dinamis. Tapi Anda melihatnya oposisi akan tetap komitmenkah? PDIP akan tetap komitmenkah begitu di posisinya sekarang? Apa bisa saja ada perubahan nantinya? Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya harus menjelaskan sedikit demi sedikit ya. PDIP itu adalah partai yang boleh dikatakan pemenang legislatif. Ya. PDIP dalam kaitannya dengan Gerindra atau hubungan antara Megawati dengan Prabowo Subianto itu tidak dalam posisi berbenturan. Seperti antara Megawati dengan mantan kadernya, gitu kan. Jadi itu harus diingat ya. Dan PDIP bersama Gerindra pernah mengalami posisi yang sama sebagai Megawati nggak pernah mau disebut oposisi ya, tapi duduk manis, di luar, harmonis begitu ya, Prof? Duduk di luar pemerintahan, dan mereka menjalankan fungsinya dengan sangat baik menurut saya dalam kaitannya sebagai checks and balances. Karena ini ngomong terus terang aja, data menunjukkan ketika
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia, itu kritikan yang sangat tajam atau yang suka mengganggu dia itu bukan berasal dari Gerindra dan PDIP. Iya. Malah kadang-kadang ya ada suatu kita sebut bipartisanship ya, antara pemerintah dengan parlemen ya, atau antara PDIP dengan Gerindra itu menjalankan fungsi sebagai oposisi yang loyal lah dalam bahasa ilmu politiknya. Tapi Anda lihat gangguan dari mana? P3 ya. Gangguan dari bahkan dari Golkar juga, dan kemudian dari PKS ketika koalisi itu. Makanya kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengangkat Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar sebagai koordinator partai-partai koalisi. Sama lah sekarang juga yang katanya kalau bisa ya usulan dari pendiri Partai Solidaritas Indonesia itu mengusulkan supaya Jokowi menjadi istilahnya itu koordinator koalisi pendukung Prabowo ya. Walaupun saya bertanya, Bang, dari mana? Maksud saya dia dari partai mana? Jokowi kan nggak punya partai. Apakah dia mau dimasukkan ke Partai Golkar? Nah, sementara ADART kan menunjukkan bahwa seorang yang akan menjadi petinggi di Partai Golkar itu harus mengalami proses politik yang tidak mudah. Ya, kan, begitu gitu. ya. Dan yang lain juga harus diingat ya, seorang yang diangkat atau dipilih menjadi koordinator partai koalisi, itu paling tidak adalah orang yang kemudian mendapatkan restu politik dari presiden. Dalam hal ini tentunya presidennya nanti kan Prabowo Subianto. Ya. Apakah Prabowo mau kalau kemudian Jokowi itu menjadi koordinator koalisi partai-partai pendukung Prabowo? Kenapa saya katakan sulit? Karena biar gimana pun Prabowo kan juga harus memiliki independensi keluar dari bayang-bayang Jokowi yang sampai detik ini dia masih belum meskipun bayang-bayangnya itu sebenarnya masih jelas nampak ya, Prof. Oh iya, bukan cuma nampak, masih pengen nampak. Baik, Prof. Nah, ini kalau kita lihat di DPR-nya sendiri, bagaimana PDIP sendiri sebagai pemenang dari pemilu, salah satunya pemenang dari pemilu terbanyak, begitu suara terbanyak, ini bisa tetap loyal juga di oposisi begitu? Ya, gini. Jadi kalau buat saya, analisis sekarang kan macam-macam. Katanya nanti ada beberapa orang dari PDIP jadi menteri gitu kan. Atau kemudian PDIP akan tergiur untuk masuk ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Pertanyaan saya, lalu siapa yang akan melakukan fungsi checks and balances itu? Gitu kan? Prabowo bisa mengatakan bahwa dalam politik Indonesia itu tidak ada oposisi. Buat saya itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Terlepas dari namanya berbeda, tapi hampir selalu semuanya akan berkoalisi begitu. Akan selalu ada, akan selalu ada partai yang berada di luar pemerintahan. Ya. Dan kalau itu terjadi, pertanyaan saya, maaf kalau kemudian saya sependapat dengan Amin Rais yang pernah mengatakan waktu Prabowo masuk menjadi anggota kabinetnya Jokowi pada 2019, buat apa ada pemilihan umum gitu loh. Padahal kan pemilihan umum itu jelas untuk menentukan siapa pemimpin yang dipilih oleh rakyat, dan kemudian kalau memang kemudian partainya yang mendukung itu berada di luar pemerintahan, tidak menjadi pendukung, harusnya dengan legowo duduklah di luar pemerintahan, termasuk partai-partai yang dulunya mendukung Anies Muhaimin ya, ataupun yang mendukung Ganjar Mahfud ya. Kenapa demikian? Itulah faksum politik yang ada di dunia ini. Gak ada itu kemudian partai kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam pemerintahan ya, kayak sekarang nih Kiblas gitu kan, nanti juga Prabowo memasukin PDIP. Nah kemudian siapa yang akan mengingatkan dia kan gitu. Dan saya terus terang ya, saya lebih setuju kalau PDIP itu berada di luar pemerintahan. Kenapa demikian?
Karena ini kan juga tidak mungkin terjadi suatu hantem kromo dari Megawati dan partainya ya terhadap Prabowo ya dan koalisinya. Kenapa demikian? Karena biar gimana pun persoalan hubungan pribadi itu juga akan sangat menentukan. Ada di dalam situ ya? Betul, ada di dalam situ. Kalau melihat poinnya nih Prof, 110 versus melawan 470 yang ada di parlemen sekarang. Kuat tidak sih 110 ini? Karena kita kembali ke tupoksinya DPR sebagai ada juga check and balance di situ, ada pengawasan di situ. Ya, jadi kan itu kan pengawasan DPR itu kan macam ini. Fungsi DPR itu kan ada fungsi legislasi, ya nggak? Pembuatan undang-undang. Bisa aja PDIP kemudian mengingatkan misalnya atau anggaran, ya. Biar gimana pun PDIP pasti ada wakilnya di Banggar ya, Badan Anggaran. Kemudian juga yang tadi Anda katakan pengawasan ya. Betul. Apakah nanti dia akan melakukan hak bertanya, hak angket, hak interpelasi dan sebagainya ya. Walaupun misalnya PDIP tahu bahwa nggak mungkin nih karena hitung-hitungan jumlah pasti kalah. Tapi paling tidak kalau memang itu adalah suatu hal sangat menentukan masa depan bangsa, why not dia kemukakan itu di dalam parlemen ya. Baik. Kalau memang tiba-tiba ada dari partai yang berada di pemerintahan itu mendukung, kenapa enggak, gitu kan? Jadi hal-hal semacam itu yang harus kita lihat sebagai suatu yang biasa, ya. Jangan kemudian kita tuh apa-apa maunya 100%. Sesuai angka, sesuai yang tertera begitu ya. Kalau itu yang terjadi itu tadi ya, apakah kemudian kita mau bahwa DPR kita ini ya, walaupun ini sudah terjadi pada era Jokowi yang kedua ya, 2019 ke 2024, di mana DPR itu kembali seperti Orde Baru, yang cuma memberikan stempel dari suatu kebijakan pemerintah. Gitu. Tapi ini akan erat kaitannya juga tidak Prof dengan siapa yang nanti akan menduduki jajaran ketua DPR di periode ini? Sekarang persoalannya apakah kemudian partai-partai yang berada di belakang pemerintah akan mengubah atau merevisi Undang-Undang MD3 itu? Ya, khususnya ya, kalau sekarang yang menjadi faksun politik itu adalah bahwa ketua DPR itu berasal dari partai pemenang pemilu legislatif. Dan nampaknya itu memang akan terus dijalankan. Kalau itu dijalankan ya harusnya ya dari PDIP, nggak bisa gitu kan? Kenapa? Karena hal-hal yang semacam itu kalau dilanggar, Anda tahu, nantinya pasti juga nggak jalan. Maaf saya berani mengatakan ya, saya beri contoh. PDIP memenangi pemilu pertama di era reformasi tahun 1999. Ya nggak? Ya. Biar bagaimanapun, terlepas waktu itu belum pemilihan presiden langsung, logikanya harusnya yang menjadi Presiden Republik Indonesia siapa? Megawati Soekarno Putri. Kenapa saya katakan demikian? Itu Hitler pun di dalam pemilu di Jerman pada saat itu, dia partai Nazi itu bukan partai terbesar di dalam parlemen Jerman itu, tapi dia memenangi pemilihan umum dengan angka 33%. Tidak cukup untuk menjadikan Hitler itu sebagai seorang diktator, walaupun kemudian akhirnya Hitler menjelma menjadi seorang diktator, gitu kan. Tapi paling tidak fatsun politik semacam inilah yang harusnya kita jalankan. Dan Anda tahu, waktu itu Amin Rais kemudian membentuk apa yang disebut dengan poros tengah. Apa yang terjadi coba? Coba Anda masih ingat gak sejarah yang terjadi apa? Atau jangan-jangan Anda waktu itu masih terlalu muda. Masih terlalu muda sepertinya. Akhirnya ya, Gus Dur menjadi presiden. Menjadi presiden dan kemudian dijatuhkan oleh kelompok poros tengah sendiri, benar nggak? Sekarang malah ribut-ribut bahwa itu keputusan MPR itu mau dicabut, bahwa Gus Dur itu tidak di-impeach segala macam. Malah sudah dicabut ya. Padahal ya itulah real politik yang ada pada saat itu. Jadi apa yang saya katakan itu ya, coba kalau waktu itu menerima, khususnya kelompok Muslim ya, itu menerima seorang perempuan itu menjadi Presiden Republik Indonesia, ya. Dan Anda tahu dulu termasuk almarhum Pak Hamzahas,
itu juga masih mengatakan haram hukumnya bahwa perempuan menjadi presiden Republik Indonesia. Memangnya dia imam sholat, baik, gitu kan? Baik. Tapi kalau kita kaitkan tadi PDIP menjadi pemenang atau suara terbanyak, artinya ketua DPR saat ini kan yang paling besar peluangnya adalah kembali terpilih Puan Maharani. Ini menjadi beban di periode sekarang. Harapannya akan seperti apa melihat jalannya parlemen nanti? Ya, harusnya Puan juga belajar dari pengalaman dia. Ya, dia hampir nggak jadi ketua DPR loh pada suatu masa ya, di mana PDIP itu menjadi pemenang. Legislatif ya. Tapi kemudian kan diubah kan, aturan itu diubah, dikembalikan dan akhirnya Puan menjadi ketua DPR kembali ya. Jadi itu yang harus dilihat. Dan Puan sebagai seorang perempuan harusnya bisa juga menganalisis ini rancangan undang-undang apa saja yang kemudian diajukan misalnya lebih dari 10 tahun tapi nggak selesai-selesai. Termasuk yang tadi saya katakan undang-undang soal pembantu rumah tangga, ya kan? Kemudian juga yang tadi Anda katakan PKS, apa namanya, kekerasan terhadap kekerasan seksual, ya. Dan kemudian undang-undang apa lagi? Apakah kemudian pengambil alihan aset itu udah selesai atau belum? Kalau memang belum, harus menjadi apa namanya itu undang-undang yang diprioritaskan oleh DPR paling tidak pada 100 hari pertama. Oke. Nah, ini terkait itu tadi 100 hari pertama. Kalau Anda jabarkan secara poin-poin begitu, secara singkat begitu, Prof. PR yang harus menjadi prioritas utama di periode sekarang. Ya, yang kalau buat saya ya itu kalau memang DPR mau lagi namanya baik, kembalikan revisi Undang-Undang KPK menjadi Undang-Undang KPK yang waktu itu masih memberikan KPK sebagai suatu institusi anti rasuah yang kuat. Jangan kemudian yang seperti kata anggota DPR dulu dari PDIP ya, yang juga pernah menjadi orang apa namanya itu yang ada di KPK ya, Mas Budi itu yang mengatakan bahwa biar KPK itu isinya orang-orang hebat, tapi kalau presidennya itu nggak mau terjadi pemberantasan korupsi secara baik, KPK nggak bisa apa-apa. Atau seperti sekarang lah ya, masa ngatasin bahwa misalnya Kaisang itu bukan nebeng ya, tapi gratifikasi, masa membulet gitu ya, kalau orang Jawa bilang membulet. Tidak ada intervensi lagi begitu ya, baik. Harusnya selain revisi Undang-Undang KPK, apalagi Undang-Undang KPK, terus kemudian hentikan juga misalnya pelemahan terhadap Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Ya. Kemudian kalau memang itu suatu hal yang ini perlu dipembahasan lebih panjang ya, itu apa revisi Undang-Undang TNI dan juga Polri itu harus kemudian dibicarakan lebih panjang. Kenapa demikian? Karena ini bukan cuma persoalan misalnya nambah umur, atau kemudian TNI boleh berbisnis, polisi kemudian nambah umur, ya bukan soal itu. Tapi ini juga ada kaitannya dengan persoalan apa istilahnya itu reformasi di sektor keamanan dan yang dulu dibahas menjadi yang sangat penting pada awal-awal reformasi. Baik. Ya. Kenapa demikian? Karena kita juga kan nggak mau antara TNI Polri terjadi perbenturan gitu kan. Ini kan nggak bagus lah gitu. Baik. Makanya kemudian kita harus lihat kira-kira peran dan fungsi TNI Polri itu bagusnya seperti apa gitu. Baik, itu catatan dari Anda juga yang kita lihat menjadi PR dari wakil rakyat kita begitu ya di periode yang saat ini. Terima kasih Prof. Fikrar sudah menyempatkan waktu Anda di NTV untuk hari ini. Baik, pemirsa, kami akhiri spesial event menagih janji wakil rakyat hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cakri Miller, mewakili rekan Helmo Timothy, pamit undur diri. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Prof.